لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Nabiullah yang katanya masih hidup sampai sekarang. Tidak ada manusia yang kekal hidup di dunia ini kecuali Allah Ta'ala. Bahkan kematian dan segala sesuatu terkait menghidupkan dan mematikan, itu juga hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Ta'ala telah mengutus sejumlah nabi untuk menjalankan perintahnya terkait segala urusan hambanya di dunia ini. Manusia dan nabi sama-sama makhluk Tuhan yang tidak abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja mengakhiri kematian nabinya ketika waktu tugas nabi tersebut telah usai. Jika kini sudah banyak manusia yang pulang ke rahmatullah, tetapi ada nabi yang sampai saat ini masih hidup. Para nabi yang masih hidup sampai sekarang ini diantaranya Nabi Idris alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Keempat nabi tersebut punya kisah hidup yang sangat panjang. Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah putra dari Yarid bin Mihlail bin Qinan bin Anusi bin Syid bin Adam alaihissalam, yang menjadi keturunan pertama yang diutus menjadi nabi setelah Nabi Adam. Menurut kitab tafsir, beliau hidup 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat. Pada zaman Nabi Idris, manusia berbicara dengan 72 bahasa dan telah mampu mendesain kota-kota yang mewah. Kota yang telah dibangun pada waktu itu sebanyak 188 kota. Saat itu bumi dibagi menjadi 4 bagian dan setiap bagian tersebut memiliki raja tersendiri. Adapun nama-nama raja tersebut adalah Elaus, Zaus, Asgalebius, dan Zaus Amon. Nabi Idris alaihissalam mewarisi ilmu dari Nabi Syid bin Adam. Setelah beranjak dewasa, Allah mengangkatnya sebagai nabi. Beliau pun melarang orang-orang berbuat kerusakan yang menentang syariat Nabi Adam dan Nabi Syid alaihimussalam, tetapi hanya sedikit yang menaatinya. Pada suatu malam, atas seizin Allah Ta'ala, malaikat maut datang menemuinya sambil membawa makanan dari surga. Nabi Idris alaihissalam menikmati makanan itu. Kemudian Nabi Idris alaihissalam berkata kepada malaikat maut, "Wahai Tuan, marilah kita nikmati makanan ini bersama-sama." Tetapi malaikat itu menolaknya. Pada suatu pagi, Nabi Idris meminta kepada malaikat tersebut untuk menemaninya berjalan-jalan, yakni untuk melihat keindahan alam. Di tengah perjalanannya, beliau mengajukan sebuah permintaan. "Wahai malaikat maut, kabulkanlah satu permintaanku kepadamu, yaitu agar Tuan mencabut nyawaku." Kemudian Tuan memohon kepada Allah agar Allah menghidupkan saya kembali, supaya aku dapat menyembah Allah setelah aku merasakan dahsyatnya sakratul maut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya ke langit dan melepaskan ruhnya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an bertanya kepada Qa'ab mengenai firman Allah, "Kami mengangkatnya ke 4 martabat yang tinggi." Quran Surat Maryam ayat 57. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Idris dengan menaikkan ke langit, sebab biasanya yang diangkat ke langit hanya mereka yang memiliki dan kedudukan yang tinggi. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai para malaikat, "Malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya." Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. Karena ketakutannya dalam beribadah dan menuntut ilmu,
Nabi Idris alaihissalam dikaruniai Allah Ta'ala pengetahuan yang luas dan dalam. Beliau inilah manusia pertama yang menulis dan menggunakan pena, dan menjadi satu-satunya nabi yang tinggal di surga tanpa mengalami kematian. Di dalam Al-Quran, nama Idris alaihissalam disebutkan 2 kali. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebutkan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 56-57. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 85-86. Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi yang masih hidup sampai saat ini juga di antaranya Nabi Ilyas alaihissalam. Dalam kisahnya, Nabi Ilyas alaihissalam yang sedang beristirahat, beliau didatangi Israel untuk mencabut ruh Nabi Ilyas alaihissalam. Namun pada saat itu, Nabi Ilyas bersedih, karena ia berpikir jika dirinya mati, maka dia tak akan dapat berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluh kesah ini didengar oleh Allah Ta'ala sebagai doa, sehingga dikabulkanlah permohonan Nabi Ilyas untuk terus hidup dan berzikir kepadanya hingga tiba hari akhir nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, biarlah dia, yakni Ilyas, terus hidup di taman untuk berbisik dan mengadu serta berzikir kepadaku sampai hari akhir nanti. Adapun maksud dari taman, itu artinya sebuah alam yang dihuni oleh manusia-manusia gaib yang disebut sebagai alam rijalul gaib. Alam ini paralel dengan alam kita dengan hitungan waktu yang sama. Hanya saja para penghuninya tidak lekang dimakan waktu. Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam ini juga termasuk nabi yang masih hidup sampai saat ini. Dalam kisahnya, Nabi Khidir alaihissalam pernah menjadi seorang perdana menteri di negeri Babilonia yang saat itu dipimpin oleh Sultan Iskandar Zulkarnain. Az-Zaraqatni, riwayat dari Ibnu Abbas, Nabi Khidir dan Nabi Ilyas bertemu setiap tahun saat musim haji, dan mereka berdua saling mencukur atau tahalul kepada satu sama lain. Ibnu Hajar mengatakan sanadnya lemah. Sementara riwayat Ahmad dalam As-Suhud dan At-Tabrani dengan penambahan, mereka berdua berpuasa Ramadan di Baitul Maqdis. Ibnu Hajar mengatakan sanadnya hasan. Dalam Musnad Abu Usamah diterangkan, Nabi Khidir alaihissalam di samudra dan Nabi Ilyas alaihissalam di daratan. Mereka bertemu tiap malam di samping tembok yang dibuat oleh Zulkarnain. Syawahid Al-Haq halaman 200 tentang 4 hadis yang dibawakan Ibnu Jauzi. Nabi Khidir alaihissalam mendiami alam yang berbeda dan bertugas untuk memelihara lautan dan samudra. Nabi Khidir alaihissalam dikenal sebagai penghulu para wali Allah untuk menjalankan tugas dakwah di dunia ini. Bukti bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup. Pertama, Sayyidina Ali radhiyallahu an yang melihat Nabi Khidir alaihissalam berada di Ka'bah. Yang kedua, Al-Mursi, murid Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili mengatakan, Nabi Khidir masih hidup dan aku benar-benar telah bersalaman dengan tanganku. Pernah suatu hari, Nabi Khidir alaihissalam mendatangiku dan beliau mengenalkan diri. Dan aku minta supaya diberitahu tentang arwah-arwah orang muslim, apakah disiksa atau diberi rahmat. Andai datang kepadaku 1000 ahli fikih dan mendebatku bahwa Nabi Khidir telah wafat, maka aku tidak akan mengikuti pendapat mereka. Yang ketiga, Abul Hasan Asy-Syadzili
yang bertemu langsung dengan Nabi Khidir alaihissalam di Padang Aizab. Dan yang keempat, Umar bin Sinan mengatakan, kami berpapasan dengan Ibrahim al-Khawas. Aku berkata kepadanya, ceritakanlah kepada kami hal yang paling menakjubkan yang engkau lihat dalam perjalananmu. Ibrahim pun menjawab, aku bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam dan minta untuk menemaniku dalam perjalanan. Lalu aku khawatir malah merusak sifat tawakalku kepada Allah dengan merasa nyaman bersama dia. Maka kemudian aku berpisah dengannya. Kelima, Bishr al-Hafi menceritakan, aku mendengar Bilal al-Khawas berkata, suatu waktu aku berada di padang Tih Bani Israel. Tiba-tiba seorang laki-laki menemaniku berjalan dan aku keheranan. Kemudian aku diberi ilham oleh Allah Ta'ala bahwa laki-laki tersebut adalah Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian aku bertanya kepada laki-laki tersebut, demi kebenaran Allah yang hak, siapakah saudara? Laki-laki tersebut menjawab, aku saudaramu, Khidir. Lalu aku katakan, aku bermaksud bertanya kepadamu. Bertanyalah, jawab Khidir alaihissalam. Lalu Bilal bertanya, bagaimana pendapat engkau tentang Asy-Syafi'i radhiyallahu an? Nabi Khidir alaihissalam pun menjawab, dia laki-laki yang siddiq. Sampai detik ini, Nabi Khidir alaihissalam dinyatakan masih hidup di alam ini, seperti Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi yang masih hidup sampai detik ini, yakni Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah anak dari Maryam. Beliau tidak memiliki ayah. Maryam adalah anak Imran dan Hannah binti Faquda bin Qabil. Oleh ibunya, Maryam diserahkan ke Baitul Maqdis dan Maryam adalah wanita yang soleha. Pada suatu ketika, datanglah malaikat Jibril kepada Maryam dan memberitahukan bahwa Maryam akan memperoleh seorang anak yang soleh. Tentu saja Maryam sangat terkejut karena ia belum bersuami. Namun memang demikianlah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu malaikat Jibril meniupkan ruh suci ke dalam kandungannya, maka hamillah Maryam. Sangat berat penderitaan Maryam dalam keadaan mengandung. Beliau selalu diperolok-olok dan dihinakan oleh kaumnya. Apalagi setelah bayinya lahir, orang-orang bertanya kepada Maryam, wahai Maryam, mengapa kamu sampai memiliki anak? Padahal kamu ini seorang wanita baik-baik yang belum bersuami. Orang tuamu pun orang-orang yang baik pula. Mengapa kamu sekarang bersetubuh dengan seorang laki-laki? Mendengar hal ini, Maryam tidak menjawab, kecuali hanya memberi isyarat dengan menunjukkan bayinya. Sudah tentu mereka terheran-heran dan berkatalah mereka, bagaimana mungkin kami bisa bicara dengan anak-anak yang masih bayi? Maka dengan kekuasaan Allah Ta'ala, Nabi Isa alaihissalam yang waktu itu masih bayi dapat berbicara. Allah Ta'ala menerangkan firman-Nya yang artinya, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil, dan Dia menjadikanku seorang nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong, lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam. Allah telah memfirmankan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Demikianlah dengan izin Allah Ta'ala, anak yang masih dalam pangkuan ibunya dapat berkata-kata. Untuk melindungi anaknya, maka Maryam pindah ke Mesir bersama saudaranya, yakni Yusuf Nazar. Setelah 12 tahun, mereka pun kembali ke negeri Syam. Dan pada usia 30 tahun,
diangkatlah Nabi Isa menjadi Rasul Allah dan menyerukan kebenaran Allah kepada Bani Israel. Kepada Nabi Isa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Alkitab, hikmah ilmu, Taurat dan Injil, dan menjadi Rasul kepada Bani Israel. Kepadanya pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat. Pertama, menjadikan burung daripada tanah. Kedua, dapat menyembuhkan orang buta sehingga bisa melihat. Ketiga, menyembuhkan orang berpenyakit kusta. Keempat, dapat menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan yang kelima, menurunkan makanan dari langit ketika diminta oleh kaumnya. Adapun yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam hanyalah 12 orang saja. Dan mereka disebut Hawari, yang berarti sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam. Lama-kelamaan, pengikut Nabi Isa alaihissalam semakin banyak. Mereka disebut Nasoroh atau Nasrani. Di antara sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam ada seorang yang murtad, yang bernama Yahuza Iskarius atau Judas Iskariot. Dalam melaksanakan tugas menegakkan kebenaran Allah Ta'ala, Nabi Isa alaihissalam mendapat tantangan keras dari orang-orang kafir. Mereka mencari orang yang sanggup menangkap Nabi Isa alaihissalam dengan upah yang sangat besar. Yahuza Iskarius, si murid murtad tersebut, yang sanggup melaksanakan pekerjaan itu. Pada waktu Nabi Isa alaihissalam sudah terkepung di suatu tempat oleh tentara kerajaan yang diperintahkan oleh Raja Hirdaus yang kafir, Allah Ta'ala berkenan mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke dalam alam gaib atau ke tempat yang dimuliakan Allah. Dan pada waktu itu, usia Nabi Isa alaihissalam adalah 33 tahun. Dan kemudian Allah Ta'ala menjadikan orang lain atau Yahuza Iskarius mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan murid yang murtad itulah yang sebenarnya tertangkap dan kemudian disalibkan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan firman-Nya, yang artinya, telah kafirlah orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya, barang siapa yang mempersekutukannya, maka Allah haramkan ia masuk surga, dan tempatnya adalah di neraka yang tidak ada seorang pun penolongnya. Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Sampai sekarang Nabi Isa masih hidup bersama para penduduk langit dan baru akan turun kembali saat Mahkamah Kubro atau sering disebut Armageddon untuk mengalahkan Dajjal. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.